Halo guys, selamat datang di channel YouTube gua. Kali ini gua mau bahas alur cerita film Harry Potter pertama, yaitu Harry Potter and the Sorcerer's Stone yang dirilis tahun 2001. Baiklah, langsung saja tanpa banyak bacot, mari kita mulai. Adegan dimulai dengan munculnya seorang kakek tua bernama Profesor Dumbledore bersama dengan Profesor McGonagall dan manusia raksasa bernama Hagrid. Mereka membawa seorang bocah kecil yang yatim piatu yang akan dititipkan ke bibinya yang berstatus muggle, yaitu manusia non-penyihir yang bernama Vernon dan istrinya Petunia Dursley. Bocah kecil itu bernama Harry Potter, yang punya tanda lahir misterius di jidatnya. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, di mana Harry selalu diperlakukan kasar dan kejam oleh bibi dan pamannya, termasuk sepupunya sendiri, si Dudley Gendut yang mengesalkan. Suatu ketika mereka pergi liburan ke kebun binatang kasih ibu, di mana Harry mulai memperlihatkan bakat sihirnya tanpa dia sadari. Dia bisa berbicara dengan ular, dan karena pelakuan kasar si Dudley, dan membuat si Dudley yang nakal masuk ke kandang ular. Mampus. Sesampainya di rumah, Uncle Vernon marah dan menuduh Harry melakukan semua itu. Scene berganti dengan diperlihatkannya surat yang berdatangan ke rumah Uncle Vernon yang diantarkan paket burung hantu. Itu surat undangan dari sekolah sihir terbaik, Hogwarts. Surat undangan untuk Harry Potter tanpa tes masuk ke sekolah itu. Tapi Uncle Vernon yang mengetahui hal tersebut tidak mau kalau Harry sampai tahu dan membaca surat tersebut. Dia merobek dan membakar tiap surat yang masuk. Namun semakin sering dia buang surat itu, datang lagi lebih banyak hingga ribuan surat ke rumah Vernon. Karena stres dengan serangan surat tersebut, akhirnya mereka sekeluarga mengungsi ke sebuah pulau. Kemudian di suatu malam saat Harry sedang sendirian dan merayakan ulang tahunnya yang ke-11, tiba-tiba muncul seseorang yang datang dari pintu depan dan ternyata orang itu adalah Hagrid. Uncle Vernon kaget dan tidak bisa berbuat apa-apa saat Hagrid mencari Harry Potter untuk dibawa ke sekolah sihir. Harry membeli peralatan sekolah sihir berupa seragam, buku, tongkat sihir, burung, dan lainnya. Namun ketika membeli tongkat sihir, susah menjadi tongkat sihir yang sesuai dengannya. Tapi dia bisa berjodoh dengan tongkat sihir yang berasal dari burung phoenix yang sama dengan yang dimiliki oleh Lord Voldemort, yang cuma ada 2 di dunia. Adegan berganti ke stasiun Bekasi di mana Harry mau berangkat ke Hogwarts via Manggarai. Ya enggak lah cuk, emangnya dia mau ke Tanah Abang. Harry bertujuan ke peron 934. Dia sempat bingung mencari peron 934, namun untungnya dia bertemu dengan Ron Weasley keluarga yang mau ke Hogwarts juga. Akhirnya mereka barengan pergi ke Hogwarts. Di kereta, Harry duduk dengan si Ron. Kemudian datang bocah perempuan pintar yang berasal dari keluarga non-penyihir bernama Hermione Granger. Disinilah awal mula pertemuan trio mereka. Sesampainya di sekolah, mereka disambut oleh Hagrid dan diarahkan untuk ke ruangan aula. Di sini mereka akan ditentukan masuk asrama mana, di mana ada 4 asrama: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw, and Slytherin. Mereka diseleksi dengan menggunakan topi ajaib untuk menentukan masuk asrama mana. Harry, Ron, dan Hermione ternyata masuk ke asrama yang sama, yaitu Gryffindor. Di hari pertama mereka sekolah, Harry dan Ron terlambat datang karena alasan macet. Tersesat, mana ada macet di sana. Scene berganti dengan latihan menaiki sapu terbang, di mana beberapa anak bisa dengan gampang menaikinya. Namun bocah bernama Neville Longbottom malah kehilangan kendali dengan sapunya dan akhirnya tersangkut dan terjatuh di lapangan. Dia kemudian dirawat, dan guru mereka melarang untuk terbang tanpa pengawasan. Tapi ada seorang bocah ingusan yang sombong bernama Draco Malfoy. Dia mengambil bola milik Neville yang bagi Neville itu sangat penting. Dia terbang menggunakan sapu terbang dan melaju kencang sambil melempar bola itu jauh-jauh. Kemudian Harry langsung mengejar bola itu sekuat tenaga dan ternyata kejadian itu dilihat oleh Profesor McGonagall. Kemudian merekrutnya untuk menjadi pemain bola Quidditch, pertandingan bola ala penyihir yang berposisi sebagai seeker. Dan ternyata bapaknya Harry dulu juga pemain Quidditch dan berposisi sama dengan Harry. Ketika Harry, Ron, dan Hermione kembali ke kamar asrama, mereka tiba-tiba tersesat dan masuk ke ruangan lantai 3 yang terlarang, yang dijaga oleh anjing berkepala 3. Mereka pun akhirnya lari. Kemudian di suatu malam, muncul troll yang keluar dari tempat yang pernah mereka bertiga datangi tanpa sengaja. Dia menyerang Hermione yang sedang kebelet kencing di toilet. Ada dasar troll Sugiono. Ron dan Harry kebetulan lewat dan berusaha menyelamatkan Hermione dari gangguan troll. Ketika Harry mau dipukul oleh troll, tiba-tiba si Ron mengucapkan mantra untuk menerbangkan sesuatu. Wingardium Leviosa. Dan tongkat troll terbang mengenai kepalanya sendiri hingga dia pingsan.
Kemudian scene berganti di mana Harry terlihat bertanding dalam pertandingan Quidditch di mana dia yang paling junior di sana. Setelah berjuang cukup keras, akhirnya tim Harry menang berkat Harry yang berhasil mendapatkan bola emas Snitch. Walaupun ada kendala di mana ada yang memantrai sapu Harry hingga Harry terjatuh. Setelah pertandingan, Harry, Ron, dan Hermione ngobrol dengan Hagrid. Dan Hagrid keceplosan dengan apa yang dijaga anjing kepala 3 yang pernah mereka temui di ruangan misterius itu. Hermione berhasil menemukan rahasia tersebut di buku perpustakaan, yaitu seseorang bernama Nicholas Flamel yang dapat membuat batu bertuah. Batu bertuah tersebut bisa membuat ramuan keabadian bagi siapapun yang meminumnya. Harry pun mengambil kesimpulan di mana kemungkinan apa yang dijaga anjing berkepala 3 itu adalah batu bertuah. Mereka bertiga menemui Hagrid lagi dan ternyata dengan alat musik bisa menjinakkan si anjing berkepala 3 itu. Mereka sadar bahwa bahaya semakin dekat. Dan mereka mendatangi Profesor McGonagall, namun tak ada respon dan kebetulan Profesor Dumbledore sedang keluar kota. Akhirnya mereka bertiga berinisiatif untuk menghentikan kebangkitan sosok Voldemort, di mana ada pihak yang mau membangkitkan Voldemort lagi dengan batu itu. Mereka mendatangi ruangan lantai 3 tempat terlarang yang dijaga anjing berkepala 3 itu, di mana si anjing sedang terlelap diiringi musik harpa. Si anjing tiba-tiba bangun dan menyerang mereka bertiga. Dasar anjing. Mereka kabur lewat pintu kecil di bawah lantai. Mereka terperangkap di tumbuhan aneh yang bisa menarik orang ke dalamnya. Mereka kemudian sampai di ruangan berbatu papan catur yang menahan mereka masuk jika belum bisa mengalahkan bidak catur tersebut. Singkat cerita, Harry berhasil menang dalam pertandingan catur itu, namun dia harus pergi sendirian karena Ron terluka setelah bermain catur dengan Dewa AC tadi. Harry sampai di ruangan besar dan bertemu dengan guru Quirrell yang sedang memandangi cermin ajaib. Akhirnya, rahasia besar terungkap bahwa Voldemort berada dalam diri si Quirrell dengan menjadi parasit di tubuh Quirrell. Harry pun melihat batu bertuah di dalam sakunya dari cermin. Namun Voldemort berusaha membujuknya untuk memberikan batu tersebut dengan imbalan nyawa kedua orang tuanya akan dikembalikan. Namun Harry tidak tergoda dan menolak hal tersebut. Enggak bang, jangan bang, saya masih SMP bang, jangan. Quirrell kemudian menyerang Harry dengan mencekik lehernya, namun Harry melawan dan sadar bahwa kelemahan Voldemort adalah disentuh oleh Harry. Dan kemudian tubuh Quirrell terbakar dan berubah menjadi abu. Harry kemudian pingsan dan tersadar di rumah sakit. Di rumah sakit, Harry bertemu dengan Dumbledore yang menjelaskan bahwa Voldemort belum benar-benar mati dan akan kembali lagi dengan berbagai macam cara. Tetapi Harry punya kekuatan yang sangat besar untuk melawannya, yaitu cinta dari kedua orang tuanya. Di akhir tahun di pertemuan makan malam diumumkanlah asrama terbaik yaitu Gryffindor karena keberanian Harry, Ron, dan Hermione. Tamat.